warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Di sini kami dari kelompok 9 manajemen usaha kecil. Di sini kami dapat tugas dari Ibu Nuzul Inas tentang wawancara UMKM. Di sini kami tertarik sama wartegnya Bapak. Apakah kami boleh wawancara Bapak? Jadi pertama kali Bapak bangun bisnis ini tuh idenya dari mana sih Pak? Dan warung Bapak ini namanya warung makan apa ya Pak ya? Makan Mbak Siti. Iya. Terus idenya ya dari tadinya kita kerja, dia beralih ingin punya usaha kan pasti kan kalau udah kerja. Ya itu akhirnya buka usaha warung Jadi pengen bisnis gitu. bisnis. Dan warung Bapak ini tuh sistemnya tuh prasmanan apa Bapak sendiri yang Kita yang siapkan. Oh, Bapak yang punya. Terus kebanyakan pelanggan Bapak ini dari kalangan apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Kalau untuk yang kan ada dua kami tuh, ada yang di Holland Bakery di Haji Minanatar. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang di sini. Nah, kalau untuk yang di sana itu rata-rata karyawan sama supir-supir bus. Sama kayak ibu-ibu PNS yang mau berangkat ke bandar, mau ke metro, mau ke Tulang Bawang, itu yang di Raja Basah. Tapi kalau yang di sini semua rata-rata mahasiswa. Yang di Kampung Baru itu mahasiswa. Kalau di sana sih ada juga Poltekkes. Cabangnya banyak ya Pak? Enggak, ada dua. Ada dua. Jadi di sana itu karyawan dan para pekerja, terus di sini tuh kalangannya para pelajar. Iya. Terus untuk nama apa namanya warung Mbak Siti ini ngambil dari mana Pak? Apa ngambil buat Karena istri saya nama Siti. Siti Aliana namanya, Siti Aliana. Jadi kalau bayar bisa pakai Kendana, nomornya ini Siti Aliana ya. terus untuk lokasinya kenapa memilih di sini Pak atau memang ada tempatnya di sini? Tempat sebenarnya sebelumnya kami sudah pernah di M Said. Nah, M Said itu tok itu kami dulu kan. Nah, terus kami sempat juga ke Panjang. Nah, ke Panjang cuma ternyata habis dari Panjang bukalah yang di Raja Basah gitu, Raja Basah. Tapi yang di Panjang akhirnya nggak ke ini karena memang kurang lah bahasanya. Akhirnya kita ngambil yang dari kalangan mahasiswa. Temunya di sini. Ya, karena kenapa kami ambil di sini? Yang di Gang M Said itu kalau udah mahasiswa libur tutup, itu sepi, sama sekali sepi. Akhirnya kami mencoba diri sini pada saat sepinya dulu. Ini pada saat libur itu saya buka. Ketemunya sih masih baru 2-3 bulan lah bahasanya yang di sini. Jadi pada saat sepi itu langsung kami buka, kami coba kan. Ternyata beda karena ini jalan utama masih tetap ramai. Mungkin kalau berarti kan kalau posisi pada saat kita buka itu sepi dan pada saat nanti masuk mahasiswa berarti kan omset pasti tambah dong. Beda dengan pada saat kita buka pada saat mahasiswa ada, terus kita tahu ada liburnya berarti sepinya. Kalau yang di Gang M Said akhirnya banyak yang tutup toh akhirnya itu. Kalau yang di sini kalau kita mau berani capek mau 1 kali 24 jam masih rame, jam 3 jam 4 masih ada yang beli juga. Dan pas kebetulan warung depan ini 1 kali 24 jam warung kelontong yang warung AA itu. Jadi kalau untuk pemilikan warteg ini punya Bapak sendiri? Kalau Atau tempatnya nyewa tapi maksudnya yang mengelola itu dari apa namanya pusat atau memang enggak, Bapak saya sendiri? sama istri. Oh. Sama istri. Terus kalau untuk makanan yang paling laku di sini apa Pak? Kalau posisi sekarang ayam bakar. Ayam bakar. Yang sekarang ini rata-rata semua pemesanan, apalagi pesan-pesanan itu rata-rata ayam bakar. Ayam bakar terus ikan bakar. Oh. Karena kita buka Rexpoolnya juga belum lama, maksudnya Rexpool buka lagi di sini belum lama. Semuanya harganya 10.000. 10.000. Coba 10.000. Itu maksudnya ada yang 10.000, ada yang kayak Rexpool itu bisa 15.000, 15k. Terus kalau model ada pesanan itu yang kotak nasinya yang agak gede, yang 18 itu bisa 15 sampai 18k. Dan di dalamnya ada perbedaan gitu.
Terus buat kedepannya ada rencana membuka cabang lagi nggak Pak? Plan pasti. Tapi Plan saya ke tempatnya- kejar UIN, saya misalnya antara UIN sama ITERA. Terus biasanya Pak apa yang pelanggan itu belinya tuh karena ada apa sih Pak? Mungkin Referensi karena teman-teman. murah, Pak. Pertama mungkin ya bisa dibilang sebenarnya terkadang image-nya kan kalau murah berarti nggak enak, belum tentu toh, belum tentu. Jadi kita buat image-nya itu murah ya tetap enak. Ya, jadi berarti keunggulan Bapak ini selain murah juga enak gitu ya Pak? Sebenarnya kalau mengenai keunggulan rata-rata kalau di sini juga udah banyak loh yang harga 10.000. Cuma di kami itu pertama kali saya survei ke sini, saya melihat dari yang sediakan kita ke sana sampai rel itu rata-rata kan kayak gepres segala macam. Nah, akhirnya kan kami buka yang tidak seperti itu, yang ada sayurnya. Makanya kami tulis tuh menu nasi, lauk pauk, 2 sayur, sambal sama lalap. Itu dapat. Jadi ada 2 sayur kelebihan. Kalau yang mereka itu kan nggak ada sayur-sayur kan, kita ada kelebihan sayur. Pak, kalau boleh tahu menu makanan dan minuman Bapak jual sini itu ada apa aja? Kalau menu makanan itu yang utama pasti kan ayam bakar, ikan bakar, ati ampela, lele, kembung, terus ikan layang, ikan tongkol, sama rice bowl. Rice bowl-nya itu ada ayam crispy, udang crispy, cumi crispy. Sambelnya ada sambal terasi, sambal mata, sambal saus tiram. Enaknya udah bagus nih. Ini banyak. Kalau boleh tahu cara Bapak promosiin warung Bapak ini supaya ramai bagaimana Pak? Sebenarnya sih dari ya seperti teman-teman lah referensinya, rekomendasi yang pertama kali pernah itu kita acara kita baru buka di sini, anak dari seni tari tiba-tiba pesen kan karena dia nyoba enak, ternyata pesen untuk acara mereka di Wiragarden. Jadi mereka pesen. Terus ada yang referensiin yang waktu acara di Lembah Hijau, kayak misalnya kakak referensiin, ini referensinya ada. Saya pun tadinya sempat nggak percaya, saya takut karena waktu itu dari 50, 70, 150 akhirnya ke 262. Tetap kan kita banyak 2.600.000 berapa kan, nanti kalau nggak dibayar gimana kan saya telepon lah ini yang pesen, kak emang tahu warung kami dari mana, itu kan akhirnya dari Mbak Destia, bahasa mereka Mbak Destia, pelanggan Bapak, karena Mbak Destia mereferensikan warung Bapak, makanya kami pesen di Bapak. Cuma kan ini dari 50, 70, enggak Pak bener, kalau nggak percaya Bapak tanya Mbak Destia. Saya telepon lah Mbak Destianya kan untuk memastikan kan, karena kita kan takut baru 2-3 bulan. Senang takutnya fiktif kan. Akhirnya saya telepon lah Destia, Mbak emang bener mereferensikan warung kami ke acara Mbak? Iya katanya, itu pesannya banyak. Oh iya memang banyak Pak, nggak apa-apa kasih aja kata dia. Ya udah alhamdulillah kan akhirnya kita kerja. Untuk harga makanannya sendiri dimulai dari berapa sih Pak? 10 itu paketan bahasanya kan, tapi kalau untuk beli nasinya aja 5.000, nasinya aja. Terus kalau sayurnya aja 5.000 juga. Terus kalau lauknya aja, lauknya itu maksudnya ke ayamnya aja, ayam bakar, ati ampela, terus ikan sambelnya, ikan bakarnya itu 7.000. Jadi pada saat kalau belinya misa-misa kan banyak tuh. Jadi kita paketkan ya harga 10.000, itu udah dapat 2 sayur, sudah ada lauknya, sudah ada nasinya. Dan kalau acara juga yang seperti kemarin kakak itu kita pisahkan semua, jadi nggak harus dimakan pada saat itu, tetap enak gitu nasinya kan, karena di kertas putih KFC itu kan terkadang kan ada yang model mereka sempet yang kemarin kayak itu keras nasinya karena terbuka kak, nggak dikasih kertas, jadi pada saat dimakan sore udah keras nasinya. Kalau boleh tahu Bapak ini menggunakan sebutan apa kayak GoFood atau Enggak, saya katrol saya terus terang katrol di situ, makanya saya masih minta bantu. kalau mau pemesanan lewat WA ya Pak ya? Iya, Sesuai gitu ya Pak? ke WA, story WA sama status, terus sama di IG ada juga. Pernah pelanggan-pelanggan yang lama itu kan nomor saya hilang, sempat hilang. HP hilang sih, waktu Jumatan hilang. Jadi kan pelanggan-pelanggan itu hilang semua kan. Nah akhirnya pasang di IG itu, nelpon pelanggan yang udah pindah kosan-kosan. Ada yang di Ciplas, ada yang ini, dia tahu lagi akhirnya.
Tapi Bapak ada kayak keinginan kayak jualan online gitu nggak suatu saat? Pasti cuma kan saya karena saya katro. Kurang mengenai mengenai yang seperti itu saya kurang tahu. Ya, mungkin kalau Bapak udah ada karyawan banyak gitu atau ada keinginan untuk jualan online dari Shopee Food. Pasti itu udah ke ini juga, pasti itu ke itu. Kita kan bisa makan di sini. Nah, itu tuh fasilitas apa sih yang Bapak beriin dia pelanggannya tuh nyaman kok mereka makan di sini gitu. Kalau fasilitas kami ya hanya ada misalnya teman-teman mau dengerin lagu, mau karaoke itu kami bisa nggak apa-apa. Terus kalau misalnya ada nggak sih teknologi tersendiri yang buat ngebantu bisnis warung Bapak ini sendiri? Ya itu melalui IG itu aja. Yang IG yang tadinya nggak ketemu sama pelanggan lama dia ngeliat itu waktu dia tahu kami kaget juga loh. Pak, nomornya ganti. Iya saya juga nyari bapak nggak tahu pindah-pindah karena tahunya mereka saya warungnya di Raja Basa. Karena kalau Raja Basa dari sini kan kejauhan, makanya kami buka yang di langganan yang ada di Unila banyak. Gitu. Ini kalau misalnya Bapak ini kan di sini ngerekrut karyawan atau keluarga sendiri gitu Pak? Karyawan Karyawannya berapa? di sini 2, di sana 2. Jadi totalnya ada 4. 4. Kalau misalnya waktu Bapak buka bisnis ini sumber dananya itu dananya dari mana Pak? Dulu dananya itu Atau pakai uang pribadi. Karena waktu dulu saya kerja dapat pesangon ya, nah itu akhirnya dari situ. jadi pure uang Oh. ya? Terus, estimasi pendapatan Bapak selama setahun terakhir ini kira-kira berapa? Rata-rata satu kata. Satu sama satu lah gitu. Seminim-minim yang di sana itu 700. Kalau di sini udah lebih pasti. Apalagi kalau ada pasar pesanan itu udah pasti. Cuma kalau rata-rata tetap satu. Ikan warung ikan kan kadang ikan rame. Kalau misalnya sepi itu menurut Bapak kira-kiranya tuh sepinya tuh karena apa? Sepi. Ya itu yang terlihat kalau pas sepi itu pas pelanggan-pelanggan itu entah pulang kampung atau libur itu yang pasti sepi. Cuma nggak kalau untuk yang wilayah sini nggak signifikan. Tapi kalau yang di gang-gang yang masuk ke M-Side ke sana itu warung kalau udah libur selesai. Kalau ini enggak, karena sini kan kayak pokok utama jalan nih, mau kemana-mana lewatnya sini pasti. Dan nggak harus dari mahasiswa Unila. Di sini pun ada yang teknokrat makan ke sini, sempat pesan ke sini teknokrat. Terus Umitra itu cowok-cowok ganteng-ganteng ke sini tuh malam-malam itu. Dia setengah 10, jam 10 habis fitness dia. Ke sini Umitra, Poltekkes juga. Kemarin Poltekkes pesen dia ngadain acara kayak Jumat Berkah gitu. Jadi pesen Poltekkes. Terus baru kemarin ini Al Kautsar. Terus selama Bapak ngejalanin bisnis ini pernah nggak sih Pak terkendala masalah keuangan gitu? Pasti lah. Pasti pas kondisi misalnya sepi misalnya kan pasti pas libur anak ini kan omsetnya pasti turun tuh. Dan pasti kan kita harus kondisi pas berbarengan dengan perpanjang kontrak nih pada yang di sana nih perpanjang kontrak kemarin. Nah, itu seperti itu. Nah, terus kalau buat bahan baku makanan sendiri Bapak pernah dapat kendala nggak sih Pak? Yang posisi sekarang selain kalau untuk seperti beras masih murah lah dapatnya di sini. Cuma harganya masih tinggi pastinya. Tapi kalau mengenai ayam, mengenai ikan, kita pasti cari harga yang paling murah dibandingkan dengan pasar. Kita harga lebih kayak grosir lah bahasanya dapatnya. Tapi kalau beras kita belum dapat. Makanya kalau kakak-kakak ada info beras murah, siap gitu. Info beras murah karena kalau kayak ikan, ayam, kami insya Allah kami yang paling murah lah bahasanya saya tahu ada tempat yang paling murah. Karena beda dengan pasar. Bapaknya tuh ngambil pemasok ikan ayam itu dari mana Pak? Kalau Ada langganan Pak atau pasar? bukan pasar, dia pelanggan. Makanan. Saya langganan dia akhirnya jadinya kan. Udah ada langganan kayak ayam, ikan, udah ada. Baik Pak, ya, terima kasih. Itu tadi wawancara dari kami.
Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu untuk kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.